Empty streets have become the new normal during the COVID-19 pandemic. Thousands laid off or furloughed, stores shut down, public gatherings banned, travel restrictions and physical distancing imposed, airlines, import-export companies, tourism, retailers, events, restaurants, and many other non-essential services have been hit. Dunia usaha pun tertekan. Pengusaha tidak bisa mendapatkan bahan baku untuk melanjutkan produksi. Keterbatasan bahan baku rata-rata Bapak dan Ibu sekalian, para rekan-rekan pebisnis yang saya hormati. Saya dalam forum ini ingin berbagi pengalaman, berbagi semangat di dalam situasi yang sulit, bahkan super sulit di hari-hari ini. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita belum pernah mengalami sepanjang hidup kita mengelola bisnis situasi yang sangat sulit seperti sekarang ini. Situasi COVID-19 ini jauh lebih sulit dibandingkan dengan krisis moneter dan ekonomi yang akhirnya berimbas sampai ke krisis sosial, bahkan kerusuhan di tahun 98. Kenapa begitu? Karena krisis-krisis sebelumnya kita hanya mengalami krisis secara lokal ataupun regional di beberapa negara. Tetapi krisis kali ini betul-betul mendunia. Lebih dari 200 negara yang kena krisis. Tidak hanya kita di Indonesia ataupun regional Asia Tenggara. Kapan krisis ini berakhir? Tidak ada satupun yang bisa memprediksi dengan tepat. Banyak ahli yang mengatakan nanti Juni akan selesai. Semua sudah berharap tidak berapa lama sudah diralat. Barangkali untuk Indonesia akan September baru selesai. Bahkan berita-berita yang lain mengatakan mungkin sampai akhir tahun. Bahkan ini menjadi the new normal. Sesuatu yang normal, yang seperti artinya tidak bisa diperbaiki lagi. Lantas kalau seperti itu, bagaimana kita sebagai para pebisnis, para pimpinan perusahaan tetap bisa mempertahankan, menjalankan bisnis kita di saat-saat yang sangat sulit ini? Kita berharap bahwa khususnya di negara kita, Indonesia tercinta ini, krisis ini tidak berlanjut ke krisis-krisis yang lain, seperti yang ditakutkan oleh banyak pihak. Kita harapkan pemerintah dan kita semua, seluruh rakyat, bersatu padu untuk merapatkan barisan melawan virus ini, sehingga permainan atau game ini segera selesai dan kita bisa normal lagi, walaupun membangun reruntuhan dari ganasnya akibat virus ini nggak masalah. Yang penting segera normal dan kita bekerja membangun kembali. Kemudian bagaimana cara kita bertahan di tengah pandemi yang dahsyat ini? Di dalam arahan saya kepada seluruh manajer dan karyawan di grup perusahaan yang saya kelola, saya memberikan kiat singkat, yaitu 3B. B yang pertama, kita harus bertahan. Bertahan dengan terus bergerak. Bertahan dari apa? Bertahan dari serangan virus ini. Kita harus kompak, kita harus menjaga diri sendiri, menjaga lingkungan dan rekan kerja di sekitar pabrik. Kita harus menjaga lingkungan pabrik, bahkan lingkungan sekitar pabrik sebisa mungkin, agar jangan sampai ada satupun karyawan yang terkena coronavirus. Kalau terkena, berarti pabrik kita harus ditutup, harus dikarantina selama 2 minggu. Dan itu bencana besar buat kita, para pelaku bisnis. Saya tidak perlu menguraikan, saya yakin Bapak Ibu sudah tahu. Kalau begitu kita tutup, itu sulit sekali untuk memulai lagi. Jadi kita harus bertahan menjaga diri agar kita sendiri tidak kena, terdampak langsung dari
virus tadi. Yang kedua, bertahan untuk mempertahankan kegiatan market kita, produksi kita. Sebisa-bisanya tetap jalan. Sebisa-bisanya tetap ada pengiriman barang. Sebisa-bisanya tetap ada cash in. Karena cash flow itu penting sekali. Kalau sampai tidak ada cash in dan cash flow kita terhambat, maka kita akan mengalami kesulitan yang sangat berat. Nah, terus bergerak, terus berjalan, jangan sampai berhenti dan freezing, membeku. Di perusahaan grup yang saya kelola, kita segera begitu wabah ini kelihatan mulai membesar, membentuk tim penanggulangan bencana COVID ini terpadu. Setiap unit usaha ada ketua tim, ada anggota, dan mereka melakukan prosedur tetap seperti jaga jarak, kemudian cuci tangan, memakai masker, kemudian senam pagi bersama setiap hari tertentu. Kemudian juga ada tim yang dibentuk untuk menyemprot seluruh area pabrik, bahkan lingkungan, ya, dengan pakaian hazmat yang komplit. Kita dengan cairan disinfektan, kita coba bersihkan, kita semproti supaya sebisa mungkin, sejauh mungkin tidak ada virus. Dengan terpaksa, kalau dulu setiap hari kami menggunakan seragam, dengan terpaksa seragam cuma 2 kali seminggu. Tujuannya supaya setiap hari kita bisa ganti baju dan menjaga kebersihan sedemikian rupa. Itu kiat yang pertama. Bertahan dengan terus bergerak. Jangan berhenti, jangan freeze, jangan membeku. Itu akan sulit sekali kita menggerakkan lagi. B yang kedua adalah menjadi baik. Marilah kita menjadi pribadi-pribadi yang baik. Ada orang yang mengatakan bahwa wabah ini bisa jadi karena hukuman Tuhan atas kecongkakan manusia yang luar biasa, atas dosa dan kesalahan yang sudah banyak dilakukan secara masif di seluruh dunia. Mungkin ya. Oleh karenanya kita perlu mawas diri, kita introspeksi diri. Apakah saya sudah hidup menjadi manusia yang baik? Menjadi manusia yang baik dengan melakukan perbuatan yang terbaik. Saya sungguh-sungguh meminta di seluruh jajaran manajerial, staf maupun operator di seluruh pabrik untuk berjuang melakukan yang terbaik. Melakukan yang terbaik. Nggak perlu disuruh, nggak perlu diinstruksikan. Setiap mengetahui ada sesuatu yang bisa diperbaiki, lakukan itu. Lakukan itu. Menjadi baik dengan melakukan yang terbaik. Itu tips yang kedua, B yang kedua. Dan yang terakhir, B yang terakhir, saya minta seluruh jajaran manajemen, staf, manajer, bahkan juga seluruh operator untuk kusyuk berdoa. B yang ketiga adalah berdoa. Bapak Ibu Saudara, berdoa bukan satu komplimen atau satu suplemen vitamin penambah, bukan. Saya tempatkan di urutan ketiga, ini justru menjadi yang paling penting. Menjadi sesuatu yang paling krusial. Kenapa? Karena jelas-jelas melalui coronavirus ini terbukti bahwa manusia nggak ada apa-apanya. Dunia mengerang, dunia menjerit menghadapi virus, benda kecil yang tidak terlihat, yang ukurannya 0,125 nano, nggak terlihat, tetapi manusia dengan segala kecanggihan teknologinya, dengan segala kemakmuran dan kaya raya,
dengan segala peralatan-peralatan yang sangat memadai di era-era hari ini ternyata tidak bisa apa-apa. Yang bisa kita lakukan cuma sering-sering cuci tangan dan pakai masker. Ternyata nggak bisa apa-apa. Oleh karenanya, di momen-momen yang seperti ini, ada baiknya kita kembali mengingat dan datang kepada Sang Pencipta, Sang Khalik. Kita mawas diri, kita introspeksi, kita berdoa dengan sungguh-sungguh, mohon pertolongan dan belas kasihannya, supaya pandemik ini segera berlalu, kehidupan kita kembali pulih, syukur-syukur bisa normal seperti sedia kala, dan kita bersama-sama bersatu padu untuk membangun kembali reruntuhan yang begitu dahsyat yang kita semua alami akibat pandemik ini. Itulah kiat-kiat yang sangat simpel dan barangkali Bapak Ibu, saudara-saudara semua sudah tahu, tetapi yang paling penting adalah bukan tahu saja, tetapi bagaimana kita menggerakkan, kita mengorganize, kita memanage, kita menggelorakan supaya setiap elemen di dalam perusahaan kita punya kesadaran dan komitmen yang tinggi untuk mengatasi dan bertahan terhadap pandemik yang begitu dahsyat ini. Sekian tips singkat dari saya, semoga menjadi manfaat buat semuanya. Terima kasih.